Hai seluruh, selamat datang di channel Mamang Story. Well, kali ini kita akan ulas film horor lagi nih. Film yang akan kita bahas akan menceritakan sosok hantu urban legend Indonesia, yakni Wewe Gombel. Sosok Wewe Gombel sudah tak asing kita dengar. Sejak kecil orang tua kita sering menyebut nama hantu tersebut yang bertujuan agar kita takut bermain ketika sore hari. Memang, sosok ini dikenal sering menculik anak-anak nakal yang bermain saat waktu hampir maghrib. Sosok ini digambarkan memiliki postur tubuh tinggi, buah dada menjuntai seperti pepaya, memiliki kuku panjang, dan berpenampilan semerawutan. Perawakan sosok hantu tersebut membuat semua anak menjadi takut diculik olehnya. Lalu bagaimanakah kisah Wewe Gombel yang ada di film ini? Langsung saja benarkan posisi nontonnya. Cek kembali kestabilan jaringan wifi tetangga kalian biar bisa nonton video ini sampai akhir. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu, luncur. Kisah ini dimulai dengan keluarga Jarot. Jarot mengajak istrinya yakni Irma serta kedua anaknya Luna dan Aruna pindah ke rumah yang baru. Rumah tersebut berada di sebuah tempat yang terpencil dan jauh dari kebisingan ibu kota. Sesampainya di rumah baru tersebut, Irma sangat tidak menyangka Jarot menghabiskan uangnya hanya untuk rumah seperti ini. Ukuran rumahnya memang besar dan luas, tetapi perabotan di rumah ini sudah sangat tua dan rapuh. Jarot berkata, rumah ini pas untuk mereka. Sekarang Irma sudah punya ruangan kerjanya sendiri. Kemudian Luna dan Aruna bisa mempunyai kamar tidur masing-masing. Selain itu, ada ruangan yang bisa dijadikan tempat latihan khusus tarinya Luna. Tetapi Irma tetap saja marah dan merasa tidak sepadan membeli rumah ini. Sesampainya di rumah baru, Luna sudah merasakan hal aneh di sana. Dia pun naik ke lantai atas dan mulai menelusuri ruangan. Sementara itu, Aruna berniat menyusuli kakaknya. Dia pun berhenti di depan sebuah kamar yang terletak di paling ujung. Di sana, dia melihat sebuah ranjang tua yang terbuat dari kayu jati dan memiliki bentuk ukiran seorang wanita yang sedang berteriak. Bapak bikin kaget. Sore harinya, mereka semua tampak sibuk membersihkan rumah tersebut dan juga membereskan barang bawaan mereka dari rumah yang lama. Ketika malam hari, Irma masih bersikap dingin pada Jarot. Bahkan dia tak segan-segan membanting pintu lemari di hadapan sang suami. Hal itu membuat emosi Jarot terpancing. Jarot merasa Irma tidak menghargainya. Irma malah membantah. Dia berkata Jarot tidak pernah mendengarkannya dan segala sesuatu harus sesuai dengan keinginannya. Pertengkaran itu terdengar oleh Luna dan Aruna. Luna segera mengalihkan fokusnya dengan mendengarkan musik. Sementara Aruna yang senang bermain piano menyanyikan lagu kesukaannya. Kamu tuh istri aku. Tanpa disadari, dengan rasa kesedihan yang dialami oleh Aruna dan pertengkaran kedua orang tua mereka membuat sosok Wewe di dalam rumah itu menjadi bangkit kembali. Wewe itu bersosok seperti nenek-nenek. Dia pun mendekati Aruna yang sedang tertidur pulas, kemudian mengusap kepalanya. Keesokan harinya, ketika bermain di halaman rumah, Aruna tanpa sengaja melihat anak kecil seumurannya di rumah sebelah.
Seketika pembantu mereka yaitu Bisurti menyuruh Aruna masuk ke dalam rumah. Dia berkata anak itu agak aneh. Dulu dia pernah hilang dan ditemukan di atas pohon. Dia mendengarkan hal ini dari gosip ibu-ibu saat membeli sayur pagi tadi. Setelah ditemukan, anak itu jadi agak linglung dan jarang berbicara. Jadi Bisurti menyarankan agar Aruna dan Luna jangan dekat-dekat rumah itu. Besok paginya ketika sarapan, terlihat Irma tidak ada di meja makan. Bisurti mengatakan jika ibu sudah pergi dari pagi bersama temannya. Dari tadi pagi sudah berangkat dijemput teman kayaknya. Laki-laki atau perempuan? Mendengar itu, Jarot seketika kesal. Hal ini memperburuk suasana rumah tangganya. Luna dan Aruna hanya bisa diam dan menerima nasib kekacauan di keluarganya. Luna sudah menunggu. Baik, Pak. Di? Iya, Pak. Sepulangnya dari sekolah, Luna akan melatih bakat tarinya dengan diajari oleh seorang guru yang baru saja ayahnya cari. Ya, bagus. Guru tersebut bernama Mbak Ranti. Di sisi lain, Jarot melihat anaknya Aruna bermain dan mengobrol sendirian. Luna berkata ia sedang bermain dengan temannya. Pasti rumah kamu dekat. Jarot pikir temannya Aruna adalah boneka yang berada di depan anaknya itu. Namun kenyataannya, film kembali kepada Luna yang sedang berlatih. Ternyata Ranti memiliki bakat indera keenam. Dia sangat sensitif ketika berada di rumah ini. Saat Luna akan mengambil air minum ke dapur, tiba-tiba Mbak Ranti seketika kerasukan, kemudian nembang lengser wengi. Sesadarnya, Mbak Ranti langsung menatap tajam ke sebuah ranjang yang berukiran seorang wanita yang sedang berteriak itu. Aduh, Dek. Kamu itu ngagetin aja. Tidak lama kemudian, Aruna datang. Dia ingin bersama kakaknya karena sedang merasa takut. Namun, Luna malah bersikap cuek dan berkata bahwa Aruna jangan mengganggu, lalu menyuruhnya untuk keluar. Dengan rasa kesepian yang dialami oleh Aruna membuat sosok Wewe semakin kuat untuk bangkit kembali. Ketika malam hari, Luna meminta maaf karena merasa saat siang tadi ia terlalu keras pada adiknya. Lagi dan lagi, Aruna merasa ketakutan. Luna bertanya, takut dengan apa? Dengan hantu. Luna menjelaskan jika hantu itu tidak ada. Jadi Aruna jangan berpikir aneh-aneh. Lebih baik langsung tidur. Malam semakin larut. Terdengar ada suara-suara yang memanggil nama Aruna. Aruna mulai beranjak dari kasurnya, kemudian mendekati sumber suara itu. Kemudian dia menuju ke arah piano. Jangan main piano, Adek. Lalu tiba-tiba badannya terikat oleh rambut panjang milik Wewe Gombel. Keesokan harinya, Aruna bercerita pada keluarganya jika semalam ada nenek-nenek bermain piano dan nenek itu mengganggunya. Semalam ada yang gangguin Adek. Namun Slur, Irma sibuk dengan laptopnya, Jarot sibuk dengan teleponnya, sementara Luna
sibuk dengan roti selai kacangnya. Disinilah Aruna benar-benar merasa tidak diperhatikan. Siang harinya, Luna pun izin kepada Bisurti akan bermain dengan Aruna keluar rumah sampai malam. Nah, pada saat malam hari, ketika sendirian di rumah, Bisurti yang sedang gegeroh piring diganggu oleh sosok Wewe. Bisurti seperti mendengarkan suara-suara misterius. Bisurti tahu itu perbuatan makhluk halus. Ia hanya memohon sosok itu jangan mengganggunya, karena dia pun tidak mengganggu. Ketika ia menoleh ke arah tangga, betapa terkejutnya Bisurti melihat sosok Wewe yang sangat menyeramkan. Saking takutnya, Bisurti seketika pingsan. Bisurti disadarkan oleh Jarot dan Luna yang baru saja pulang ke rumah. Bisurti seketika ketakutan kembali. Dia pun ingin berhenti bekerja dan segera pulang kampung. Pembantu yang selama ini selalu bersama mereka itu akhirnya mengundurkan diri. Bisurti menyarankan keluarga Jarot untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Setelah kepergian Bisurti, sekarang di rumah tidak ada yang masak lagi. Terpaksa Jarot harus belajar masak untuk sarapan keluarganya. Jarot memasak nasi goreng saat itu. Namun istrinya yang baru bangun itu hanya bisa berkomentar jika nasinya terasa asin. Dia pun lanjut marah-marah lur dan menganggap Bisurti aneh karena tiba-tiba mengundurkan diri. Dan ujung-ujungnya Irma menyalahkan Jarot lagi. Luna dan Aruna hanya bisa melihat pertengkaran orang tuanya. Kak, kapan sih Mama sama Papa berhenti berantem? Aruna bertanya-tanya, mengapa Mama sama Papa berantem terus? Pertanyaan itu pun membuat Luna merasa bersedih. Di suatu malam, ketika sedang terlelap tidur, Aruna mendengarkan suara nenek-nenek memanggil namanya. Suara itu berasal dari kamar atas yang berada di ujung ruangan. Sementara itu, Luna mendengar suara Aruna berlari-larian. Awalnya Luna ingin marah, tapi ketika dicari-cari, Aruna tidak kunjung ditemukan. Hingga sampailah Luna di kamar pojok itu. Dia berniat akan mencari Aruna di sana. Aruna, kalau mau main besok aja dong. Udah malam nih. Luna pun malah terkejut karena melihat sosok anak kecil seperti Aruna. Namun wajahnya sangat mengerikan. Luna yang shock kemudian melaporkan hal itu pada Jarot. Namun ketika dicek kembali, sosok yang menyerupai Aruna itu sudah menghilang entah kemana. Jarot dan Luna segera menuju kamar Aruna. Sesampainya di sana, mereka melihat Aruna sudah tidak ada. Aruna dinyatakan menghilang. Jarot menelepon polisi untuk membantu mencari anaknya. Keesokan harinya, tim polisi pun akan menggeledah rumah Jarot, serta membawa seekor anjing untuk melacak keberadaan Aruna. Setelah semua upaya dilakukan, Aruna tak kunjung ditemukan. Tim polisi pun menyerah dan tidak bisa membantu banyak. Padahal Aruna berada di dalam kamarnya, Slur. Namun karena berbeda dimensi, wajar saja mereka semua tidak bisa melihatnya. Keesokan harinya, Luna mendapatkan telepon dari Mbak Ranti. Luna berkata dia tidak akan latihan dulu karena sekarang adiknya tengah menghilang. Mbak Ranti pun mampir ke rumah. Dia berkata, sejak awal dia memijakkan kaki di rumah ini, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Karena sejak kecil dia sudah dianugerahi apa yang disebut dengan indera keenam, dia pun yakin bahwa menghilangnya Aruna akibat diculik sosok penunggu rumah ini. Mbak Ranti bisa membantu. Dia punya cara ampuh untuk menemukan Aruna. Tapi
asalkan ada pulus-pulusnya. Jarod sudah tidak bisa pikir panjang. Ia akan melakukan apapun demi anaknya kembali. Baranti mulai melakukan ritualnya. Jarod dan Luna diperintahkan menunggu saja di kamarnya masing-masing. Ketika itu, Baranti menyiram-nyirami seluruh benda yang ada di rumah dengan menggunakan daun slur. Ternyata Baranti ini penipu slur. Dia sebenarnya cuma dukun palsu yang nyamar-nyamar punya indera keenam. Hal ini agar dia mendapatkan uang tambahan. Namun, saat dia melakukan ritual itu di kamar pojok, Baranti seketika merasa merinding. Setelah ritualnya selesai, Baranti mendapatkan apa yang ia inginkan. Pas, Bu. Adik saya harus ketemu ya? Iya. Ketika di perjalanan pulang, dia pun mulai menerima batunya. Di mana saat berada di tengah hutan, mesin mobilnya seketika mati. Kemudian, sosok Wewe menampakkan diri dan membuat mata Mbak Nining berputar ke arah atas dan seketika tewas secara kaku. Terakhir kali Arta sama kamu. Namanya ngajarin kamu atas hilangnya Aruna. Ngerti gak sih kamu tuh? Ya udah. Hari demi hari berlalu, tetapi Aruna belum ditemukan. Ini membuat amarah Irma semakin memuncak. Saling menyalahkan adalah keseharian mereka berdua, sehingga pertengkaran pun tak bisa terelakkan. Suatu malam, Irma terbangun dari tidurnya. Dia mendengar suara alunan piano. Irma kemudian beranjak dari kasurnya, kemudian pergi mengecek. Namun ternyata tidak ada orang bermain piano. Tanpa Irma sadari, sosok Wewe mengangkat piano dari arah belakang. Kemudian, Irma mendengar suara Aruna. Dia bergegas menuju kamarnya. Secara tiba-tiba, Aruna pun sudah ada di kasurnya kembali. Namun, Irma mendengarkan suara piano kembali. Dia pun akan mengecek untuk yang kedua kalinya. Betapa terkejutnya Irma melihat sosok Wewe menyeramkan sedang bermain piano. Wewe Gombel pun mulai mendekati Irma, kemudian mencekiknya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Irma tidak mau terus berada di sini. Lama-lama dia bisa jadi gila. Dia pun memutuskan meninggalkan keluarganya. Aku rasa aku bisa gila kalau aku lama-lama di sini. Tahu gak sih kamu? Jarod hanya bisa pasrah dengan keadaan. Sekarang fokus utamanya adalah pencarian Aruna. Jarod meminta kepada warga untuk ikut serta mencari anaknya. Semua warga pun dikerahkan oleh Pak RT untuk mencari sampai ke pelosok desa. Saat hari menjelang malam, Luna berniat ingin bantu mencari. Dengan bermodalkan cahaya handphone sebagai penerangan, Luna pun memasuki salah satu rumah warga yang sangat besar. Siapa tahu Aruna ada di sana, pikir Luna. Lalu, Luna menemukan ada seorang nenek yang sedang duduk sendirian. Sang nenek bertanya, Luna sedang apa di sini? Luna menjawab, sedang mencari adiknya yang hilang. Nenek bertanya kembali, apakah adiknya anak kecil? Bapak ibumu sibuk? Orang tua kalian sering bertengkar? Luna menjawab, iya. Dia pun heran mengapa nenek itu bisa tahu. Seketika si nenek berkata, Mungkin adikmu digondol Wewe. Wewe apa nih? Luna bertanya, apa itu Wewe? Wewe adalah sosok demit yang mencari anak kecil yang ditelantarkan orang tuanya. Nenek itu pun menyarankan Luna mencari adiknya di atas pepohonan. Setelah itu Luna kembali berkumpul bersama warga. Warga bertanya Luna dari mana.
Luna berkata, dia baru saja dari rumah besar tersebut dan mengobrol bersama nenek-nenek. Para warga sontak keheranan, Lur. Mereka berkata, jika rumah itu sudah lama kosong dan tidak mungkin ada nenek-nenek di sana. Di sini tidak ada nenek-nenek, Dek. Ini rumah kosong, udah lama tidak dihuni. Keesokan harinya, Jarod memberikan seserepris untuk Luna. Kini Luna berusia 16 tahun. Bertambah usiamu 1 tahun, bahagia untukmu. Luna tidak merasa senang sama sekali karena ibunya pergi dan adiknya menghilang. Tidak lama, Luna mendapatkan telepon dari ibunya. Luna sangat kecewa pada ibunya. Bisa-bisanya, di saat keluarga mereka terpuruk seperti ini, ibunya malah pergi. Dia bertanya, apakah ibunya masih sayang kepadanya dan Aruna? Sebenarnya, Lur, Irma masih menyayangi anak-anaknya, tetapi ia muak dengan Jarod. Kok ngomong gitu sih Luna? Pasti mama sayang sama kalian. Ya kalau emang masih tunjukin dong. Setelah itu, Luna bermain ke halaman depan. Kemudian anak perempuan dari rumah sebelah datang menghampirinya. Dia bernama Sinta. Sinta berkata, dulu waktu kecil ia pernah diculik oleh nenek-nenek yang ada di rumah itu, sambil menunjuk ke arah rumah Luna. Tiba-tiba saja ayah Sinta datang, lalu bergegas membawanya pulang. Hasil pencarian Aruna kemarin belum membuahkan hasil. Jarod tidak menyerah sampai di situ. Dia memohon kepada Pak RT untuk diberikan satu kesempatan lagi untuk menolongnya mencari Aruna. Karena merasa kasihan, Pak RT pun menolong Jarod kembali. Tapi jika di pencarian ini Aruna tidak kunjung ditemukan, maka terpaksa pencarian ini akan dihentikan. Dalam upaya terakhir ini, Jarod akan berusaha lebih keras lagi. Dia pun menitipkan Luna ke rumah tetangga sebelah, yaitu rumah keluarganya Sinta. Dia mau Luna diam di sana selama ia mencari Aruna. Sebelum itu, ayahnya Sinta memberikan sebuah kotak. Ia harap ini bisa menjadi petunjuk agar Jarod menemukan Aruna. Ia mengumpulkan semua ini saat dulu Sinta menghilang. Saat malam hari, sebelum pencarian dimulai, Jarod membuka kotak itu. Disinilah terungkap asal-usul mengenai sosok penunggu rumah ini yang kerap dipanggil Wewe. Dahulu kala, ada seorang nenek yang tinggal di Bukit Gembel. Ia hidup sendiri, tanpa keluarga, tanpa teman. Sang nenek sangat suka dengan anak kecil, sehingga sering bermain bersama mereka. Suatu ketika, ada 3 orang anak desa yang menghilang secara misterius. Nenek itu pun dituduh. Malam yang kelam, warga berbondong datang ke rumah nenek. Mereka berkata, pasti diculik si nenek. Nenek pun berteriak, rumah digeledah, kaki dipasung, tangan ditarik. Nenek ditarik, dan terus ditarik, sampai dia mau mengakui kesalahannya. Sampai pada akhirnya, ketiga anak itu muncul dalam keadaan sehat. Ternyata selama ini mereka menghilang terbawa arus sungai. Namun terlambat, nenek sudah tiada. Dan kini ia datang membalas, mengambil anak-anak kecil yang diacuhkan orang tuanya. Digondol Wewe Gombel. Dan ternyata sosok Wewe Gombel itu bersemayam di dalam ranjang yang memiliki ukiran wajah wanita sedang berteriak, dan itu adalah wajah nenek ketika dia disiksa warga. Jarod tetap memiliki pikiran rasional. Ia tidak percaya semua itu dan akan tetap mencari Aruna bersama warga ke pelosok hutan. Sementara itu, Sinta menghampiri Luna kembali. Sinta ingin memberitahukan sesuatu. Jika sekarang adiknya yaitu Aruna masih ada di rumah itu, namun dia berada di dimensi lain, sehingga tidak terlihat oleh mata. Sinta menyuruh Luna untuk segera menyelamatkan adiknya.
Ketika malam semakin larut, Luna terbangun dari tidurnya. Dia melihat sosok anak kecil mirip seperti Aruna. Anak itu berlari menuju ke arah rumah mereka. Luna mengikutinya, Lur. Anak itu terus berlari hingga masuk ke kamar yang ada di pojok itu. Setelah masuk, tiba-tiba sosok Wewe muncul dari bawah kasur. Sosok itu pun membuka mulutnya, dan seketika muncul banyak kelelawar. Luna sangat ketakutan. Dia segera bergegas keluar dari rumah. Namun naas, seketika dia masuk ke alam lain. Di alam lain, terdapat orang-orang yang merupakan korban culik Wewe Gombel. Salah satunya ada Mbak Ranti. Dia lenggak-lenggok menari di alam lain, Lur. Wanti. Kemudian di kamar Aruna, dia melihat banyak sekali anak kecil yang mungkin sudah lama terjebak di sini. Di sisi lain, pencarian terakhir Aruna bersama para warga pun hasilnya tetap nihil. Jarot masih tidak terima dan menenangkan dirinya di rumah Pak RT. Film kembali kepada Luna. Saat itu di ruangan tengah, Luna melihat Aruna sedang digendong oleh Wewe di balik kursi. Jangan ambil adik saya. Luna mengajak adiknya untuk pulang dari sini. Aruna pun menjawab tidak mau. Dia senang berada di sini karena nenek sayang kepadanya. Tidak pakai lama, Luna menekadkan dirinya sendiri untuk langsung menarik Aruna lalu membawanya kabur. Sementara itu, Irma akhirnya pulang kembali, Lur. Dia sadar akan kesalahannya selama ini. Jarot pun merasa senang karena istrinya datang di saat ia benar-benar terpuruk. Mereka pun saling memaafkan satu sama lain. Oleh karena itu, muncullah titik cahaya yang merupakan jalan keluar bagi Luna dan Aruna dari alam lain. Aruna, kamu di duluan ya. Aku bantuin kamu dari luar sini. Aku pengen ngecek ya. Hati-hati Aruna. Mereka pun berhasil keluar, dan ternyata portal itu berada di ranjang yang ada di kamar pojok itu, Lur. Luna segera membawa Aruna keluar rumah. Di saat yang bersamaan, kedua orang tuanya berniat mencari mereka di sana. Pada akhirnya, mereka berempat pun bertemu kembali. Luna menceritakan semua kejadian itu pada ayahnya, yang intinya semua teror itu berasal dari ranjang keramat ini. Jarot, Pak RT beserta ayah Sinta segera membawa ranjang itu ke halaman rumah. Lalu mereka pun membakarnya, Lur. Setelah semua kejadian itu terjadi, mereka pun memilih tidak tinggal di sana lagi dan akan pindah ke rumah yang baru. Luna mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinta karena dia telah membantunya mencari Aruna. Kemudian di malam itu, mereka semua pun pamit, Lur. Tetapi
Di akhir film, kita diperlihatkan dengan sebuah adegan yang mencengangkan. Ternyata, Aruna yang sebenarnya masih terjebak di alam lain. Sementara anak kecil yang ada di tengah-tengah mereka bukanlah Aruna yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Nah, itu dia Slur, seluruh alur cerita dari film Wewe. Ngeri banget ya Slur filmnya. Kita bisa tahu bagaimana perawakan mengerikan dari sosok Wewe Gombel. Buat kalian para bocil, berhati-hatilah. Jangan sampai digondol Wewe Gombel. Teruntuk para orang tua, sebaiknya berikan perhatian lebih kepada anak kalian, terutama yang masih kecil, karena sejatinya mereka selalu merasa kesepian dan membutuhkan seorang teman. Oke Slur, tetap semangat puasanya. Cukup sampai sini dulu ya, Mamang nemenin ngabuburitnya. Mamang pamit dulu, keep enjoy and see you.